my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen. The crown of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is solely and rightfully come to the Prince Charles Philip Arthur George. 3 cheers for His Majesty the King. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Baik pemirsa, Pangeran Charles telah diproklamasikan sebagai Raja baru Inggris, yaitu Raja Charles III. Charles III bersumpah dan memberikan pidato penghormatan kepada mendiang sang ibu, Ratu Elizabeth II. Upacara aksesi ini merupakan prosedur konstitusional dan seremonial utama dalam memperkenalkan penguasa baru Kerajaan Inggris ke seluruh negeri dan negara persemakmuran yang dilakukan di Istana St. James yang merupakan kediaman keluarga kerajaan di London. Pengumuman kedua dilakukan di Royal Exchange dan lagu God Save the King dikumandangkan dan dinyanyikan oleh rakyat Inggris. Raja Charles III pun kini telah kembali ke Istana Buckingham dengan disambut rakyat Inggris. And that, Your Majesty, Baik, kita sudah melihat tadi penobatan dari Raja Charles sebagai raja yang memimpin Inggris. Mungkin Mas Nyarwi juga sebagai waktu itu pernah juga bersekolah di sana, menjadi mahasiswa di sana cukup lama juga 5 tahun. Artinya mengetahui juga bagaimana pola pikir masyarakat, pandangan masyarakat terhadap Queen Elizabeth sendiri. Bagaimana penilaian mereka? Ya, tentu obrolan-obrolan banyak. Tetapi saya supaya proporsional aja, kita itu bisa melihatnya dari data survei juga ya. Di sana juga banyak lembaga survei, ada Ipsos Mori, ada YouGov, misalnya contoh YouGov gitu ya. Itu juga selalu merilis beberapa data survei terkait approval dari monark, termasuk kinerja atau bukan kinerja ya, approval langsung ya dari Elizabeth, Ratu Elizabeth misalnya begitu. Nah kalau kita lihat yang terakhir-terakhir itu kan masih tinggi ya, 82 sekian persen sekitar itu. Dan tentu ada naik turunnya juga, itu pasti sama kayak di sini gitu. Tetapi kalau bicara popularitas sangat populer Putri, hampir 99% lah ya, nggak mungkin gitu. Tetapi memang secara umum apresiasi masyarakat itu supportnya bagus ya. Kadangkala mungkin terkait dengan karena posisi raja itu kan ratu itu kan berbeda ya. Dia sebagai head of state sekaligus head of nation tapi bukan head of government, dan keterlibatannya kan tidak langsung ya. Sehingga kalau biasanya sentimen itu kan dikaitkan dengan keterlibatan di politik gitu, sehingga orang menjadi tidak suka atau apa itu kaitannya dengan kebijakan. Nah seringkali itu terjadi dialamatkan tuh ke perdana menterinya, bukan ke ratu atau ke rajanya ya. Kalau di sana dulu ratu seperti itu. Nah kalau dari kalangan komunitas atau masyarakat konservatif ya, dan itu juga bisa dipotret di beberapa diverifikasi di data survei juga yang dirilis kayak YouGov atau Ipsos Mori juga, itu rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan yang misalnya dari kalangan buruh. Karena kalau di sana ideologi itu kan jelas ya, rata-rata di blok yang konservatif atau di blok yang cenderung istilahnya kalau di Amerika liberal, kalau di sana kiri gitu. Walaupun di sana juga ada misalnya beberapa orientasi partai nasionalis dan ultranasionalis gitu ya. Tetapi yang paling dominan di situ. Kalau kelompok-kelompok yang atau masyarakat yang cenderung orientasinya leftis itu memang cukup kritis. Misalnya beberapa pertanyaan apakah monark itu masih diperlukan apa tidak gitu, kalau ditanya di komunitas konservatif jawabannya lebih rendah, mungkin sekitar 40% atau bahkan bisa kurang. Tapi kalau di leftis ya, kalau di konservatif tentu sangat tinggi. Jadi itu hal yang biasa. Tapi yang menarik Putri, meskipun itu monarki tetapi lingkungannya saya kira demokratis, karena buktinya ada semacam itu ya, ada pendapat, ditanya pendapat publik juga, ini monarki masih penting nggak kan gitu. Queen kira-kira bekerja sebagai head of state atau head of nation seperti apa, itu juga ditanya gitu. Artinya itu hal yang biasa juga, artinya memang itu sistemnya monarki, tetapi opini publik itu sangat dihargai ya, sangat walaupun kita tahu bahwa tentu problem masyarakat juga selalu muncul dan dinamis ya. Misalnya ketika masa-masa sulit gitu juga, kalau kita bisa lihat juga di data-data surveinya kayak gitu juga ikut menurun juga, misalnya begitu. Saya kira juga ini menjadi kultur. Kalau di sana kan memang parliamentary government system juga ya.
Jadi Prime Minister kita tahu juga menjadi orang yang menjalankan pemerintahan. Tetapi posisi Queen Elizabeth kan spesial ya. Karena dia tidak hanya kepala negara di Great Britain saja, tetapi kan juga juga kepala negara yang ada di misalnya Australia, di Kanada, di New Zealand dan beberapa negara persemakmuran juga. Dan itu sangat support atau apresiasi warga masyarakat ke beliau itu sangat tinggi ya, apresiasi sangat tinggi di situ. Dan bukan hanya karena lama merintah, tapi selama kalau kita simak ya di berbagai arsip maupun dokumenter yang ada, itu kan juga kiprahnya juga jelas, kontribusi komitmennya juga bagus ya. Bahkan beberapa misalnya contoh ya, kalau kita simak data-data sejarah juga ketika Perdana Menteri Churchill ya, yang mungkin waktu itu menentang beberapa negara yang ikut merdeka, itu kemudian Queen juga kurang setuju dengan cara dia, misalnya begitu. Jadi ada beberapa perbedaan, tapi memang karena posisi ratu itu cenderung diam ya, sehingga tidak terlalu muncul, dan memang kehebatannya salah satunya adalah bagaimana menjaga kepercayaan sekaligus juga bekerja dengan menteri yang karakternya yang macam-macam seperti itu. Betul. Kalau dari hasil survei hingga saat ini mungkin Mas Nyarwi juga mengetahui bagaimana pandangan rakyat ketika kemudian Charles menggantikannya. Iya, saya belum cek detailnya itu ya Putri nanti. Tetapi paling enggak begini, kalau kita lihat support yang misalnya terhadap sosok Pangeran Charles ya belum terlalu kelihatan tinggi. Tetapi kan memang kadang-kala begini. Mungkin dugaan saya karena itu terkait persepsi yang lama ya, sosok bukan King Charles tapi sebagai Prince Charles, dan itu kalau kita lihat kan sejarahnya kan dari biasanya, dan kita tahu ya keterkenalan Prince Charles ini kan dulu dikaitkan dengan justru mantan istrinya mendiang Prince Diana kan gitu. Dan di sana kan ada cerita-cerita yang mungkin kurang positif ke Prince Charles, apalagi misalnya oleh media-media yang itu berafiliasi ke leftis, kelompok-kelompok kiri, yang itu kadang-kala suka pada gosip-gosip istana, kira-kira gitu. Nah, di sini saya kira juga ikut mempengaruhi image atau citra Prince Charles ya. Tetapi saya kira itu akan berbeda ketika sudah menjadi King Charles. Dan di sana itu Putri kan ada satu hal yang mungkin perlu dicatat juga, ada namanya Privy Council ya. Jadi kelompok ya, lembaga ya yang penasihat monark yang dia itu terdiri dari politisi senior ya, dan dia cukup penting lah memberikan nasihat-nasihat dan mengarahkan sebagai head of state atau nation harus bagaimana, kira-kira gitu. Relasinya dengan Prime Minister bagaimana, dan itu saya kira itu akan menjadi modal penting juga. Walaupun kita tahu ya warisan Prince Charles ini dalam arti image mendiang ibunya maupun teritori yang dia punya kan besar sekali, dan itu tantangan ya di masa depan itu kayak gitu. Betul, banyak sekali yang pengaruhi ataupun kasus-kasus yang pengaruhi image dari King Charles. Bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap hubungan luar negeri Inggris dan negara-negara lainnya. Nanti kita akan dengarkan pandangan dari Pak Reza Shah, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.